Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan hari ini di hari Rabu tanggal 30 April 2025. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan lanjut ke materi yang kemarin sudah kalian persiapkan, dibuat video pembelajarannya, dibuat dibentuk dalam bentuk video yang diupload ke YouTube. Ya, nanti akan kita saksikan bersama-sama ya tentang video tersebut, yaitu tentang masalah toleransi. Dan memang masalah toleransi ini sangat penting, sangat sebetulnya di hari ini ya, dalam perkembangan pergaulan manusia hari ini. Bukan hanya persoalan toleransi itu bukan hanya persoalan agama ya, bukan hanya persoalan agama yang perlu saya garis bawahi, tapi toleransi ini berkaitan semua hal yang sifatnya terjadi kesenjangan. Ya, contohnya terjadi perbedaan status sosial, perbedaan jabatan, perbedaan pekerjaan orang tua, ya, terus perbedaan tingkat rumah, ya, antara rumah yang di perkampungan, rumah yang di perumahan, rumah yang di klaster, ya. Nah, itulah yang terkadang terjadi sebuah intoleran, ya. Menjadi sebuah intoleran di mana yang satu merasa yang terbaik, yang satu merasa dia minder. Ya, kita merasa terbaik tidak baik, ya. Kita merasa minder pun atas status sosial kita juga nggak bagus, ya. Tetap yang baik itu adalah yang sedang-sedang saja, biasa saja, ya. Syukuri apa yang sudah kita terima hari ini, ya. Oke, baiklah, sudah siap semuanya? Oke. Kelompok 5 ya. Kita mulai kelompok 5. Silakan tampilkan video hasil pembelajaran kalian ya tentang masalah toleransi. Silakan, monggo maju kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dulu kita hasil kami. Itu perkenalkan, nama saya Fadil Pratama. Nama saya Pak Hizbullah. Nama saya Andi Gaib Manusia. Nama saya Fadal Putra. Nama saya Syaril Bilgis Manuha. Dan ada dua anggota kelompok kami yang tidak hadir, yaitu Rizky dan Dimas. Oke, tolong disaksikan dengan simak ya teman-teman semua. Ya. Kenapa ya?
Ya. Jadi dari video ini sudah bisa kita simpulkan, ya, teman-teman dari kelompok tadi sudah menyimpulkan sendiri. Jadi pesan moral sudah disampaikan dalam video, jadi nggak perlu lagi nggak apa-apa, nggak perlu yang kayak di ruang kelas, karena di video juga sudah disampaikan pesan moralnya. Ya betul, itu cukup bagus dan menjadi, ya saya terhibur juga, ya bagus ya. Jadi ada punya apa namanya, ternyata ada yang jago acting juga, ya, terutama yang jadi korbannya itu. Ya, itu bagus ya. Jadi dari sisi isi video kalian sudah sangat bagus, dan dari sisi pesan moral memang seperti itu. Terkadang kita ketika ada teman baru, ada anggota baru, ada pokoknya dalam satu komunitas, di ruang kelas, di rumah, di kampung, dimanapun itu, terkadang ketika ada sesuatu yang baru, ya kita ada bahasanya di ospek dulu, kan? Ada istilah biasanya, aduh ini namanya anak baru, bla ya. Jadi ini sebuah tradisi yang tidak baik, sebuah hal yang menjadi salah satu pertentangan dengan sikap toleransi. Karena kategori toleransi itu bukan berkaitan hanya dengan agama saja, dan ini yang memang hal hari-hari ini yang harus sekarang ini kita gembor-gemborkan, bahwasanya kita ini semuanya hidup berdampingan, perbedaan bukan menjadi sebuah alasan, ya, untuk kita saling menghinakan, untuk kita saling meremehkan, dan kita merasa yang terbaik, ya. Bagus, silakan dilanjut kelompok 4 coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video tentang bagaimana caranya kita mengatasi ataupun cara kita mengantisipasi bullying. Dan juga di sini sebelum lanjut ke videonya, saya mau
memperkenalkan diri bersama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Fauzan sebagai Saya Abadi Putra sebagai tamu. Saya pada jadi Ramadan sebagai tamu. Saya Rahman sebagai penulis naskah. Saya Sam Belajar sebagai pasca dan kameramen. Saya dan Imam kita sebagai editor dan kameramen. mungkin itu saja untuk perkenalan dirinya. Ini tolong disaksikan videonya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikhwan Fauzan sebagai host di acara posting kali ini. Nah, di acara posting kali ini bakalan ngadain tentang tema rasisme, terutama rasisme yang ada di sekolah-sekolah. Dan di sini ada tamu-tamu yang akan menemani kita beberapa menit ke depan. Tamu yang pertama ada Reza, lalu yang kedua ada Randa. Nah, oke, di sini Reza dan juga Randa. Di sini kan terutama di agama Islam ya, kita itu sebagai umat muslim dilarang untuk membeda-bedakan satu sama lain. Kalau emang dia lebih parah, dan jadi itu sama guru dulu. Apa menurut guru ya, kalau misalnya dijamin masih melunjak gitu ya. Nah, kalau dia bisa lakukan itu ya, Oh, oke, itu cara terakhirnya supaya dia bisa diem ya. kalau nggak bisa dimana, bunuh aja. Oke. Jadi tadi itu ada caranya di dari meja. Pertama itu kita harus diem dulu. Ya, diem dulu. Yang kedua itu ada laporin dulu ke guru. Nah, yang ketiga langsung mungkin agak main fisik ya. Ya, supaya dia bisa langsung diem gitu. Nah, oke. Mungkin itu ada tentang apa sih itu rasisme dan juga bagaimana cara kita melawannya ya, atau menghindari, dan juga mungkin bagaimana cara mengantisipasinya. Oke. Terima kasih untuk Reza dan juga Rangga, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton di acara posting kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain, ada nggak yang bisa nyimpulin dari yang kedua? Ini tampil beda. Kalau yang pertama tadi drama ya. Nah, yang kedua ini bentuknya apa? Oke. Nah, bisa disimpulkan nggak kalau dari yang kedua? Ada nggak bisa? Kelompok yang bersangkutan dan silakan coba simpulkan. Kalau isi dari materinya. Ya boleh, di situ boleh maju bebas. Di sini aja Pak. Ya. Oke, jadi kesimpulan dari video yang kami buat itu, rasisme itu bisa terjadi ketika salah satu orang ataupun kelompok itu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jadi cara kita mengantisipasinya itu dengan cara kita tahu dulu nih, kita itu sebenarnya rendahnya itu dari apa. Kita ngomongin baik-baik dulu supaya kita bisa ketemu solusinya dan tidak terjadi rasisme itu. Mungkin itu aja Pak kesimpulan yang bisa. Bagus. Nah, kalimat dari saya yang istilahnya ada sebuah solusi yang saya memang baru nih, baru solusi yang baru saya dengar, saya lihat, dan ini cukup bagus yang dikatakan dari Ricky barusan. Kita cari tahu dulu kelemahan kita. Ya. Kan ketika bicara intoleran itu adalah semuanya, pokoknya ya. Mau masalah agama, masalah ras, masalah suku, bahasa, warna kulit, intelektual. Bicara toleransi itu termasuk intelektual, ya, termasuk intelektual. Dia lebih cerdas, dia lebih tinggi, dia lebih rendah, kan? Terus kasus misalkan anak baru, anak lama yang tadi
ditampilkan oleh kelompok pertama. Nah, solusi bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi atau bisa kita mencegah hal-hal yang buat terjadi yang intoleran atau kita nanti dihinakan dan direndahkan orang lain, itu tadi disampaikan oleh Rifki, itu cukup bagus. Satu, ketahui dulu kelemahan kita di mana, ya. Jadi kelemahan kita ini di mana nih? Ini buat si korban nih. Kayak kelompok satu tadi tuh korban itu siapa? Tadi. Ya, kelompok satu kan apa namanya itu ada yang contohnya kalau yang kelompok dua kan menampilkan sebuah podcast permasalahan, jadi tidak ada pelaku, tidak ada korban, jadi membahas permasalahan. Nah, kalau kelompok pertama itu sebuah drama di mana ada pelaku dan ada korban. Nah, kita bisa mencari ya solusi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi intoleran. Itu salah satunya kita cari tahu titik kelemahan kita, titik terendah kita ini apa ini yang membuat kita ini direndahkan, dihinakan, atau dianggap kita ini lebih rendah, lebih hina, lebih rendah, diremehkan oleh orang lain. Kita tahu dulu, ya. Kita tahu dulu apa ini yang membuat orang jadi membuli kita. Ya, kasus bully ini termasuk kategori intoleran. Ya, jadi nyambung. Kasus bully itu termasuk masalah intoleran. Nah, saya ini baru nemu. Oh iya betul, kita cari titik terendah kita. Apa yang menjadi kelemahan kita? Nah, yang kedua saya ini. Ya, jadi walaupun kita rendah, walaupun kita hina, baik secara fisik, intelektual maupun yang lainnya, kita tetap percaya diri. Banyak orang yang rendah secara fisik, rendah secara intelektual, rendah secara yang lainnya, cuma karena kepercayaan diri dia bisa menjadi tokoh, bisa menjadi orang besar. Gus Dur orang jalannya kurang bagus, matanya itu penglihatan kurang bagus, tapi sampai hari ini matanya itu pernah sepi. Itu salah satu contoh. Kedua, ketua NPCI Kabupaten Bekasi, ya, jadi ada paguyuban, orang-orang cacat itu ada paguyubannya. Dan di Kabupaten Bekasi ada paguyuban tersebut, dan salah satu ketuanya karena ini ngurusin orang cacat, paguyuban orang cacat, kumpulnya orang cacat semua. Nah, ketua NPCI Kabupaten Bekasi, ini sekedar informasi buat kalian, ya. Itu, ya, walaupun kondisinya cacat, jalannya itu pakai tungker sebelah, orangnya orang satu, ya, tapi sekolahnya itu sampai S3. Nah, ketika terjadi hal tersebut pada diri kalian, cari titik kelemahan kalian. Yang keduanya pede, ya, yang terakhir versi saya, ya, yang ketiganya nggak usah didengarkan omongan orang. Kenapa? Kita hidup bukan dari omongan orang, kita besar bukan dari omongan orang. Ya, kita berdiri, kita makan di kaki kita sendiri, hasil dengan kita sendiri. Jadi kita dihinakan kayak gimana, diremehkan kayak gimana, apapun itu nggak usah terlalu kita hiraukan. Nah, orang yang tidak mendengarkan, yang berpikir positif, ya, mereka rata-rata maju. Dan orang-orang seperti itulah yang bisa kalian lihat contohnya orang-orang besar lah, orang-orang yang sudah besar yang mungkin bisa kalian jadikan contoh. Ya, kalau yang bisa saya ceritakan mungkin yang kalian kenal cuma Gus Dur aja. Mungkin siapa yang kalian kenal, orang yang cacat, orang yang hina atau kayak gimana. Tapi mereka bisa besar. Kenapa mereka seperti itu? Silakan lihat biografinya, lihat kesehariannya. Pasti 3 solusi ini yang tadi saya sampaikan, dia pegang, dia jalani. Dia cari titik kelemahan dia tetap percaya diri. Yang terakhir, dia nggak mengerti ucapan orang, hinaan orang, dia nggak dia. Tuh, ya. Oke, itu jadi kesimpulan yang bisa saya pelajari dari kelompok dua tentang masalah podcast yang disampaikan tentang rasisme. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Anastasia. Di sini kami akan video tentang podcast
bersama. Tolong saksikan dengan seksama dan dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana awal mula perjalanan spiritualmu hingga memutuskan menjadi mahasiswa. Cukupi kemudian sama dalam pertemuan agama percaya satu yang meneruskan warga hingga rasa perjuangan spiritual. Perjalanan itu dimulai dari rasa ingin tahu yang mendalam tentang berbagai agama berdasarkan tahu. Apakah dia sudah melaksanakan dalam kalian apa? Bagi gue, Islam itu agama yang ada banyak penafsirannya, jadi tidak perlu diragukan. Sampai di situ terima kasih ya kepada yang mungkin meminta dan berarti jika yang sangat kreatif semoga program ini menjadi motivasi bagi banyak orang dan mencari dan yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke ya. Nah, ini kelompok yang ketiga lebih kepada masalah keagamaan dan dia menampilkan tentang seorang mualaf. Ya, seperti itu kan ya. Ya, tentang seorang mualaf, perjalanan religinya. Itu bisa kita ambil. Mungkin itu aja untuk kali ini karena memang waktu yang sudah besar ya. Sisanya dua kelompok lagi minggu depan ya, tampil minggu depan berarti dua kelompok lagi minggu depan. Untuk hari ini itu saja ya. Yang jelas dari ketiga kelompok ini bagus ya, bisa kita ambil kesimpulan seluruhnya. Intinya jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa hina ya. Kita harus selalu percaya diri. Yang penting kita tidak menghinakan orang, tidak merendahkan orang. Kita dihinakan, direndahkan tidak masalah. Yang penting kita tetap berada ataupun berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul, aturan pemerintah ya. Jadi apapun itu jangan kita nanti malah down. Yang jadi kekhawatiran itu adalah down ya. Jadi kita lemah, akhirnya kita mental kita turun ya, mental kita turun, drop. Nah ini yang lebih bahaya ya. Oke, untuk hari ini itu aja karena